Halo teman-teman semua, aku menikah. Hai kids. Ya, tanggal 15 April 2026 aku akan menikah dengan Devita Sari. Saat video ini dibuat, ini ya masih persiapan pernikahan ya. Tapi nanti pas naik videonya, tuh mungkin aku udah menjadi aku udah menjadi suami orang, yaitu Devita Sari binti Kusnan. So, ya aku bikin video ini buat rasa syukur aku. Syukur mah harusnya sholat ya, ibadah, malah bikin video. Ya rasa syukur, ucapan terima kasih, kemudian mungkin sebagai kado buat istri aku. Jadi selamat menikmati. Pertama mungkin aku bakal menjawab pertanyaan dari teman-temanku. Mereka pada tanya, kok kamu nikah? Kok kamu percaya dengan wanita ini? Kok kamu kayak emang kamu siap hidup selamanya sampai mati sama orang ini nih? Dan apa yang membuat kamu siap? Ya, jawabannya adalah ya aku mencari teman hidup kan yang menerima aku apa adanya, entah aku kaya miskin, entah lagi sakit, lagi down banget, itu tetap menerima aku karena dia bakal menjadi teman hidupku selamanya. Nah, Devita ini dari aku mungkin sedang oke, lagi berada, kemudian ada musibah, aku di bawah, dia tetap support aku, nemenin aku, bahkan Devita adalah salah satu orang yang berjasa saat aku lagi jatuh di bawah. Ya ibuku meninggal, dia nemenin aku. Kemudian ada bisnis bodong, bisnis bodong, dia nemenin aku kuliah. Sempat aku nggak lanjut kuliah, tapi dia tetap nyemangatin aku. Ya dia ada di situ. Kemudian aku lulus kuliah, sampai aku kerja, mulai stabil ekonomi, keuangan. Sampai sekarang kerja di ILC sangat oke, menurutku oke lah saat ini. Dan dia selalu ada. Jadi sedengan turun, sedengan lagi hampir naik, dia selalu ada, terbukti. Jadi ketika aku nanti turun di bawah, insya Allah semoga dia tetap nemenin aku ya. Yang kedua, saat aku sama Devita itu selalu menjadi diri sendiri dan kita seperti orang gila, bercanda, seru gitu. Gak yang jaim, aku suka itu. Jadi ya menurutku itu pantas dan layak menjadikan teman hidup, karena kan yang penting kan teman ya, karena kan soal cantik, soal fisik, soal apapun itu kan sementara, tapi kan kalau komunikasi, saling jujur, saling apa kan itu nomor satu lah gitu ya. So itu jawaban nomor 2. Mungkin cuma 2 itu ya alasannya. Kalau yang lain pasti cantik, iya, apalagi ya dia rajin, terus rajin, mandiri banget dia bisa kerja, cari uang sendiri, menghidupi diri sendiri, kadang juga jajanin adik-adiknya, bahkan juga aku dikasih jajan, ya dia sangat baik lah, the best dia. Terima kasih, aku sangat berterima kasih kepada kedua orang tuaku, ibu aku yang udah meninggal. Dia udah didik aku dari kecil sampai sekarang, akhirnya menjadi aku yang seperti ini, dengan prinsip yang seperti ini, mental yang seperti ini. Itu sangat-sangat bagus menurut aku. Sampai aku bisa bekerja, bisa menghasilkan uang sendiri, menghidupi diri sendiri, itu adalah sebuah pencapaian besar bagi aku. Aku sangat bersyukur punya kedua orang tua seperti Ibu Fatimah dan Bapak Abdullah. Terima kasih. Kemudian terima kasih kepada buliku. Kalau buliku ya mungkin setelah ibuku nggak ada, dia pengganti sebagai ibunya aku, dan saat ini sampai sekarang dia selalu mengurusi aku, entah soal pekerjaan, juga dia ngurusin lamaran ya, terutama mungkin yang sangat-sangat terasa itu lamaran sama nikah ya. Itu Bulik Endang sangat berpartisipasi, sangat membantu di sana. Ya, makasih Bulik Endang. Dan terima kasih juga buat semuanya, orang-orang terdekatku, sahabatku, keluargaku semua yang udah menjadi cerita dalam hidupku sampai saat ini. Noval Fahri yang akan menikah. Sangat terharu. Oke, aku bakal menceritakan perjalananku sama Devita. Aku sama Devita tuh kenal dari SMA kelas 1, kelas 10.
IPS 1 SMA Negeri 1 Brebes. Di kelas 1 SMA aku adalah orang sangat culun, sangat cupu, tidak pandai bergaul karena ya aku anak rumahan saat itu. Di saat itu aku sangat usil pada Devita. Pokoknya aku sering jailin dia lah, sering bikin dia marah, ngambek. Ya mungkin lo kayak apa ya? Kayak Tom and Jerry ya. Selalu ribut, aku sama dia selalu ribut. Kemudian kita bersahabat berempat, ada aku, Devita, Bella, dan satu orang lagi nih disensor karena Oke, satu orang lagi namanya Rifki Alfarian Irwawan. Ya, dia juga termasuk mantan sahabat aku. Kita berpisah, aku IPS 1, Devita IPS 4, kemudian Bella itu IPS 3. Cuman hubungan kita masih akrab sampai kelas 3, bahkan sampai lulus kuliah masih akrab. Sering main bareng, sering nongkrong bareng. Sampai saat itu bahkan Devita punya pacar juga. Kita masih sering main, kadang mungkin juga pacarnya cemburu. Setiap minggu pasti kita ketemu berempat. Tapi enggak sih, paling sering bertiga sih. Aku, Bella, Devita tuh sering banget ketemu. Nongkrong di rumahnya Bella lah, atau nongkrong di tempat kayak kafe, atau kadang kita ke Tegal, ya makan-makan. Kita sangat akrab lah saat SMA itu. Kemudian kita berpisah, kuliah. Aku kuliah di Purwokerto, Amikom Purwokerto. Devita sama Bella kuliah di STIE Bank Jateng Semarang. Nah, awal mulanya aku punya rasa sama Devita itu saat aku ikut kontes musik di Yogya Mall. Intinya ada aku, Farid Saiin sebagai Cajon, kemudian Syafri Febian sebagai vokalis. Kita lomba di Yogya Mall, nggak pernah latihan, iseng aja, modal pede aja, modal nekat. Di situ aku disupport oleh Devita. Maksudnya Devita tuh nonton saat aku lomba dan aku merasa terharu karena dia sangat berkorban di sana. Ada suatu kejadian yang merasa aku tuh kayak, wah dia tuh datang ke sini dengan pengorbanan seperti ini, effort banget ya itu. Dan ternyata bukan dulu ya, pas zaman SMA dia juga sering berkorban. Kayak misal aku futsal, dia sering nonton. Kemudian aku butuh apa, dia sering ngebantuin. Ya, bisa dibilang mungkin dia udah suka sama aku dari SMA. Wih, care banget. Ya, di situ aku merasa terharu. Kemudian di situ aku merasa harus berterima kasih. Dan saat pulang aku merasa ngapain ya aku ngejar orang lain, sedangkan ada loh orang di dekatku yang sangat perhatian sama aku, selalu ada saat momen-momen penting. Yaitu aku berpikir, ada loh orang di dekat aku, ya dia selalu ada di setiap momen A, B, C, D, pergi ke tempat A, B, C, D, dia hampir selalu ada. Cuman aku nggak sadar. Saat event lomba musik itu, aku baru sadar bahwa oh, ada Devita di dalam hidup aku. Oh, ada Devita di sampingnya aku. Dari situ aku memutuskan coba apa ya, berhubungan sama dia, coba lebih dekat lagi sama dia, coba apa ya, lebih mengenal lagi, mencoba nggak cuma teman doang, tapi mungkin ya pacaran. Akhirnya setelah beberapa hari, kalau nggak salah itu bulan Februari ya itu tanggal 14 Februari, tepat di hari Valentine, aku menyatakan aku sepertinya suka sama kamu, ada rasa sama kamu gimana, apakah ada rasa? Saat itu sepertinya Devita udah putus sama cowok sebelumnya kelas SMA, makanya aku mencoba mengungkapkan perasaan aku. Siapa tahu diterima, kalau enggak ya nggak apa-apa, kalau terima alhamdulillah. Nyatanya alhamdulillah diterima, dan di situ tanggal 14 Februari menjadi tanggal jadiannya kita. Ya, kita pacaran dari kuliah semester 2 ya, berarti semester 2. Lalu apalagi ya? Ya, masa-masa kuliah kita sering jalan-jalan lah. Kita ke Menganti, kita di Jogja, ke Semarang juga sering aku. Kemudian COVID, ibu aku meninggal. Devita kaget mendengar berita itu, nggak percaya. Di sana dia selalu nemenin aku. Ya,
Begitulah bilang orang tua. Sampai aku hampir nggak lanjut kuliah gara-gara bisnis bodong. Ribut di sana. Aku ke rumahnya beliknya Devita Ligarni sebagai mediasi. Kita hampir putus di sana karena Devita minta aku keluar dari bisnis itu dan lanjut kuliah. Kalau nggak keluar kita putus. Dan aku memilih bisnis bodong itu. Pada akhirnya kita putus sebentar, mungkin seminggu atau malah nggak putus ya. Intinya aku akhirnya keluar dari bisnis bodong itu, lanjut kuliah, lanjutkan skripsi, bolak-balik Brebes Purwokerto untuk bimbingan skripsi. Dan ya, alhamdulillah aku lulus. Lanjut, alhamdulillahnya sebelum aku lulus kuliah, sebelum aku wisuda, aku udah bekerja seminggu, kalau nggak salah, atau 2 minggu di All Creation di Tegal sebagai desain grafis. Di situ aku sangat senang bisa bekerja, bisa ada penghasilan buat diri sendiri, bisa makan sendiri. Kemudian All Creation collapse, aku di cut off. Aku nganggur tuh. Nah, di masa nganggur itu malah aku melamar Devita. Juli tanggal 6 hari Sabtu aku melamar Devita Sari. Di saat aku itu nganggur, tidak punya pekerjaan, kok berani-beraninya melamar seonggok seorang wanita cantik ini. Alhamdulillahnya di bulan Agustus aku dapat pekerjaan. Kita LDM ya, karena udah sering LDM ya, dari Semarang Purwokerto, sekarang Semarang Brebes. Bekerja 2 tahun di ILC dan akhirnya sekarang alhamdulillah aku bisa mempersunting, anjay, menikahi Devita. Ya gitu aja, maaf kalau nggak jelas. Terima kasih Devita Sari, terima kasih bapakku, ibuku, Budi Kendang, dan semua teman-teman keluarga dekatku. Happy wedding, Naufal dan Devita Sari. Bye-bye.